Meneladani gerak dan bacaan sholat Rasul, sholat 5 waktu, kata Rasul, perjalanan ruh manusia yang disebut Isra Mi'raj. Dan kita akan paham apa itu Mi'raj dalam sholat. Kalau dari runutan ini termasuk bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan diri taklimi dilancarkan juga kehidupannya, segala urusan. Alhamdulillah rabbil alamin. Fajali wajiro min ali robbana amrina min ladunka arahmah wa ilana min amrina rosada robbana ladurika qulubana badail haitana wa hablana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus ikhwan jamaah bisa bermajelis, berkumpul dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan jamaah rahimakumullah, ulama anal kurama wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabil hadal mahad asyatit al-fatah guru kita sahibil qadilah anandung tajimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulullah amma ba'du. Sesungguhnya ikhwan semuanya, salat 5 waktu itu perjalanan roh manusia di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ya. Orang yang tidak sholat, orang yang menggeser waktunya yang sudah ditentukan roh mesti berjalan dalam tubuh, maka roh kita berjalan di tubuh tidak lancar, antum bermasalah nanti, terefek kepada sakit, terefek kepada moral. Itu pengertian Mi'raj. Kita diwajibkan mengerjakan sholat 5 waktu itu supaya roh kita berjalan di tubuh itu lancar. Makanya hukumnya wajib. Itu sebabnya sholat bukan untuk Allah, sholat untuk kita. Karena perjalanan roh dalam tubuh berhenti di 5 tempat penting yang perlu kita pahami, dan waktunya harus ditentukan pas azan. 5 titik penting pada tubuh itu roh berjalan pada waktu sholat. 1. Titik pertama pada sholat subuh, roh start. Sholat apa Pak? Subuh. Waktunya sudah tahu subuh. Jangan bergeser 10 sampai 15 menit. Bermasalah juga nanti akhirnya. Ya. Itu sebabnya andung melarang, bukan nggak boleh ya. Andung pantang betul jamak. Karena hakikat sholat ini sangat luar biasa pada waktu Allah. Ya. Pantang jamak. Nah, pada waktu kita tidur di malam hari, roh kita di mana? Hilang kemana? Pergi entah kemana, rahasia Allah. Tapi tidak seluruh roh. Paham ya? Maka ada roh insani, ada roh jasmani, ada roh ragawi, separuh hilang. Yang tetap ada roh yang tetap. Yang pergi ada. Maka disebut mati maknawi. Ya. Mati bukan mati hisi. Kalau mati hisi seluruh roh pergi. Ya, maka innali lahi. Berarti kalau tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya kalau tidur antum berwudu. Kalau Allah berkehendak dimatiin hisi gimana Pak? Gitu ya. Jadi itu karena kalau kita paham konsep tidur, ya, itu adalah sama kita mempelajari gimana mati sebelum mati. Itu disebut mati maknawi. Separuh ruh pergi. Ruh yang mana yang diam? Yang terletak pada urat nadi kita, berdenyut. Kesadaran kita hilang. Bahasa Qurannya apa? Digenggam Allah. Gembang pada
durmu. Betul, ada di Quran. Maka pergi, tapi tidak seluruh ruh. Kalau seluruh ruh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, subuh. Pada waktu kita tidur di malam hari, ruh hilang entah kemana. Sebagian. Menjelang sholat subuh, ruh kita mulai masuk merayap naik. Merayap dari kaki naik. Masuk tuh. Ruh yang keluar setelah kita tidur malam. Keluar kan? Masuk dari kaki. Merayap naik. Itu yang disebut mi'raj. Apa? Pada waktu apa? Subuh. Ruh mulai merayap naik. Itu yang disebut mi'raj. Naik merayap ke atas. Itu disebut mi'rajul mukminin. Kita jauh benar mi'rajul ke angkasa. Ruh kita merayap ke tubuh. Karena tubuh kita adalah makro, mikro, kosmos. Duduk. Duduk kan nih? Udah standar. Kepala kita udah standar. Mi'rajul mukminin ini jauh banget. Ternyata mi'rajnya ruh kita dari kaki naik ke tubuh. Karena tubuh kita adalah mikro, kosmos. Duduk kan nih? Udah paham ya? Satu poin. Jadi merayap dari kaki naik ke atas melewati kaki menempat berhenti pada sulbi di kemaluan. Jadi kaki masuk tuh merayap berjalan pada subuh hari sampai di kemaluan sulbi ya. Itu biasanya subuh getarannya di situ Pak. Kalau kita sampai puncak makrifat itu mulai bergetar merayap seperti ada dingin hangat gitu. Naik ya sampai sulbi. Ya, getar nadi kehidupan mulai terasa di situ. Itu sebabnya nafsu syahwat mulai bangkit ditandai dengan adanya rangsangan di kemaluan. Maaf ya, subuh. Karena merayapnya di kehidupan di sana. Nah, maaf biasanya kemaluan alat vital kita bangkit menegang. Nah, udah ada jawaban Pak. Bahwa subuhku tagang ke sini. Gitu. Lah tahu jawabannya. Ruh merayap di situ. Ini bukan ngomong kotor, ini ngomong anatomi tubuh. Ya, unsur haya kehidupan masuk dari situ pada subuh hari. Nah, maaf lagi. Di saat ini iblis membisikkan. Disuruh waktu itu iblis membisikkan. Ya. Lebih baik memeluk atau bersetubuh dengan istri. Untuk yang sudah nikah. Sebaiknya jangan dituruti itu. Jangan dituruti kita berhubungan di waktu subuh. Paham? Paham ya? Kenapa ada masalah nanti? Karena itu waktu Allah. Waktu berangkatnya ruh kepada iblis bisikin. Ya. Sebaiknya jangan diturunin, walaupun halal. Ya? Nah, untuk berhubungan badan di subuh hari, itu ajaran di sini, dan ini ada makna. Secara syariat boleh-boleh aja, tapi kalau subuh sebaiknya nggak boleh. Itu waktu Allah loh, berbarengan dengan azan. Ya, hati-hati Pak, geser waktunya harus jauh itu. Ya. Karena di sana ada waktu Allah, itu aja dalilnya. Ya, nah, yaitu sholat subuh bagi yang jomblo lajang. Semana? Dibujuk tuh, ngekepin guling, gitu ya. Ya kan? Coba, karena ada yang aneh bangun. Ini bukan porno loh. Kita harus tahu kenapa begitu. Kalau hari biasa kan tidak harus ngelihat rangsangan Pak, syahwat. Tapi kalau subuh nggak ada rangsangan, bangun tidur kan nongol ya, betul? Itu karena ada gerak haya, satu ruh kehidupan pada berhenti pada sulbi. Itu epistemologi, tapi dari Quran. Bagi yang lajang, ya, terbujuk rayuan iblis, tidur. Jangan sampai lakukan maksiat Pak. Ya.
keasikan sehingga seruan untuk menjalankan sholat subuh terabaikan, tergeser, bahkan kesiangan. Tolong diingat ikhwan, baik yang sudah berkeluarga maupun sudah ladang, bangun sholat subuh, jangan ikuti kata-kata setan iblis. Setuju? Setuju. Itu kalau dapat tepat waktu. Bermasalah berat ini. Ikhwan, di subuh itu ruh kita sedang merayap masuk ke kaki sampai tulang sulbi dan kemaluan. Itu sebabnya orang yang sholat subuhnya bukan waktu Allah, apalagi nggak sholat, tergeser jauh, dijamin bermasalah wilayah antara kaki sampai kemaluan. Dijamin. Paham? Benar itu. Dijamin. Ada masalah nanti. Bermasalah di situ. Begitu juga waktu antum mati. Biasanya banyak orang mati pas sampai di kaki pencabutannya, kaki itu langsung meregang. Ya, pas ujung terakhir kaki. Sampai dingin, ini sakitnya naudzubillah. Itu efek dari ngeremehin sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh Pak, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Antum nggak percaya? Tanya orang mati, sama-sama kedungul hitam. Atau antum mati dulu, tapi jangan sholat subuh, rasain sakitnya. Apalagi nggak tepat waktu aja bermasalah, apalagi tidak sholat subuh. Itu makna waktu subuh. Jangan terlalu jauh bergeser waktu subuh. Karena waktu subuh itu pendek. Masalahnya antara kemaluan dengan kaki. Kedua, titik kedua. Ruh setelah subuh merayap lagi naik ke atas, ke badan. Ya. Mampir di sulbi dan kemaluan, ruh terus berjalan naik mi'raj. Saat sholat zuhur, ruh langsung sampai di lambung. Paham? Dari antara subuh zuhur itu waktu lama Pak. Ruh berjalannya agak lambat. Sampai di lambung naik. Di perut. Ya. Sehingga akibat sudah ada di perut. Karena itu unsur haya. Rangsangan kita untuk makan, batas terakhir belum makan zuhur, itu tinggi. Sampai Pak? Karena hidup rangsangan syaraf kita pada kemaluan, maka dia pikirannya aneh-aneh. Sampai Pak? Duduk? Duduk ya. Itu disuruh sholat. Karena iblis masuk di titik itu. Sehingga merangsang untuk makan. Biasanya pas zuhur itu lapar kan kalau kita belum diisi. Itu sebabnya sebaiknya makan berat pertama. Rasul memerintahkan jam sebelum zuhur 2 jam. Jam berapa Pak? Sebelum zuhur. Kalau jatuh 12 antara 9-10. Duduk. Itu makan berat. Ya, supaya lambung kita pas masuk merayap perut itu sudah aman. Jangan makan di zuhur, apalagi pas zuhur. Sangat bermasalah asam lambung. Sakit perut, usus bermasalah. Udah paham? Itu gunanya sholat. Belum dalam sisi ruhani ya. Nanti nu jabarkan nih. Matinya udah bisa kebayang Pak. Cabut sampai di perut antara kemaluan itu kalau bermasalah di zuhur luar biasa Pak. Sakitnya itu. Kayak serabut diambil itu. Putus semua usus perut. Nggak percaya antum, tanya sama orang mati. Atau antum mati dulu. Gitu aja. Sadis bener ngaji andung? Enggak, kalau sholat ini harus paham sampai titik yang sebenarnya. Karena ini jarang orang menjabarkan kan? Iya kan? Dan sholat itu kan bukan untuk Allah. Untuk kita. Dikasih waktu ya ikuti waktunya. Ada hak Allah di situ kan?
ruhnya berjalan mi'raj pada 5 titik. Ya gitu memang. Pas zuhur itu lapar. Itu sebabnya sebaiknya makan berat pertama 2 jam sebelum zuhur. Itu yang terbaik untuk lambung kita. Di antara jam 9 dan 10 menjelang siang. Pada jam-jam waktu Allah di zuhur itulah iblis merangsang dan membisikkan lewat hawa nafsu makan. Agar makan sebanyak-banyaknya. Antum mesti paham. Iblis itu rangsangan makan zuhur itu tinggi. Jadi antum jangan nongkrong di rumah makan sederhana. Zuhur. Harus keluar 10. Ini kok zuhur nongkrong di sana, Pak? Makan antum banyak loh, bermasalah. Enggak berkah. Jangan main-main dengan waktu Allah. Kegiatannya harus di masjid. Logika kita nerima gak nih kaji? Ya? Maka berhenti kalau ada azan. Jangan ada kegiatan. Hati-hati titik kelemahannya. Pertama subuh, kaki sampai sulbi kemaluan. Zuhur, kemaluan sampai lambung. Duduk. Ya, dah. Jadi bagi yang tergoda dengan bujukan iblis makan sekenyang-kenyang akhirnya apa? Ngantuk. Kekenyangan. Ngantuk gak? Ngantuk, kekenyangan. Efeknya tidur. Akibatnya sholat zuhur terabaikan. Bisa tergeser waktu, bisa tidak sholat zuhur. Itu persoalannya. Secara fisik udah sehari-hari kita rasakan itu. Bisa saja tergeser waktu mendekati asar. Atau bahkan gak sholat zuhur. Bagi yang tak tergoda, ia dapat mengerjakan sholat zuhur tepat waktu. Insya Allah ruh lancar merayap di sekitar lambung. Efeknya jauh dari penyakit yang berada di seputaran lambung. Obat mah udah tahu. Jangan makan zuhur, sholat tepat waktu, beresin wudunya, ya. Setuju? Insya Allah. Udah itu obatnya, nggak ada lagi. Lambung itu dapur, efek penyakit banyak kemana-mana. Beresin sholat zuhurnya, ya. Masuk asar, beranjak naik terus dari zuhur ke asar naik mi'raj. Ya. Pas di sholat asar, udah sampai di tempatnya, pas berada di tengah-tengah antara lambung perut dan hati. Hati, lambung perut. Antara ini, itu yang disebut tengah nih, ulu hati. Masuk nongkrong ulu hati asar. Miraj itu sampai di sini, ulu hati asar. Di saat ini kita terasa kosong asar. Menghayal. Melamun. Isi melamun itu kebanyakan asar. Ngango, galau. Asar tuh kuat. Ya, capek. Nah, mulai di saat itu pas kita ngelamun iblis masuk melalui ulu hati. Ya, langsung membisikkan nafsu lalai. Suruh berleha-leha hingga kita terlena. Ya, waktu terasa asar tergeser masuk maghrib. Kalau nggak sholat asar bermasalah ulu hati kita. Pelupa, apalagi? Ya, lupa. Saling terkecoh. Waktu saat itulah ulu hati bermasalah. Langsung membisikkan nafsu lalai, berleha-leha hingga kita terlena, tak terasa waktu sholat maghrib tiba. Bagi yang ingat akan Allah, ia dapat mengerjakan sholat asar tepat waktu. Ya. Sebaliknya yang lalai sholat asar, apalagi nggak sholat, tak dapat ia kerjakan. Efek dari yang lalai di sholat asar saja, sumber masalah. Lever. Ada obatnya Pak? Ada obatnya nggak lever?
Bahaya, Pak. Banyak hayal. Gila. Orang gila sekarang ada yang sadar, ada yang enggak. Kecanduan. Beresin asarnya. Duduk. Duduk ya. Jadi sholat untuk siapa, Pak? Untuk kita, supaya ruh kita tidak tersendat dalam mi'raj. Duduk. Nah. Dari hulu hati masuk maghrib, titik kedua, keempatnya. Subuh sudah. Zuhur sudah. Asar sudah, kan merangkak terus tuh, ruh naik. Ya. Ingat mikrokosmos kita lebih luas dari makro, Pak. Dalam konsep ruh. Besar. Ya. Karena kita sempurna. Kalau makro, semesta itu nggak sempurna. Ya. Nah, konsep spiritual gitu pemahamannya ya. Luar biasa tubuh manusia itu. Salat maghrib, saat salat maghrib, ruh berada tepat di ulu hati kita. Saat ini kolbu namanya naik. Masuk di kolbu. Agak lama tuh. Putaran di tengah itu agak lama. Kolbu. Di saat ini maghrib masuk kolbu dan jauh. Karena ruh berada di situ. Perasaan kita sangat kuat. Maghrib. Sering nangis. Ya. Iba berada pada maghrib. Perasaan kita kuat. Merasa dekat. Makanya jarang orang meninggalkan sholat maghrib. Sholat lain banyak bolong. Maghrib banyak orang sholat. Karena jauh kita peka. Jadi kalau ingin peka seseorang, merasa dekat adalah maghrib, sayang pendek. Betul nggak? Bapak-bapak kalau maghrib jarang ya, sedegil-degil orang pasti sholat juga maghrib kan? Iya kan? Karena apa? Ruhaninya tepat di hati, kolbu, naik ke ulu hati, berjalan. Ya, bapak-bapak tahu kolbu itu siapa? Kolbu itu masjid. Rumah hati manusia itu adalah masjid yang berada pada tubuh. Pas naik ruh ke rumah Allah, ya, maka kita jauh kita akan mudah menangis. Maka maghrib banyak berkah. Hati-hati, Pak. Ya, nah gini. Di sini satu tempat titik di kolbu itulah pada maghrib, ya. Semangat hidup bangkit, perasaan ingat kepada Allah kuat karena hati tempatnya iman, hati menjadi bersih secara tidak ikhtiari karena waktu itu, ya. Sering berada pada waktu maghrib, biasanya iman kita kepada Allah semakin kuat. Saat ini di waktu maghrib inilah iblis, setan, kewalahan mengganggu kita. Kewalahan. Bapak-bapak bisa sholat tuh. Dibandingkan kita asar dan zuhur. Iya kan? Kewalahan, Pak. Nah, bagi yang tergoda, bagi yang kolbunya kotor, tidak syalim, iblis mudah masuk. Peng. Maka kolbun salim membersihkan hati ada wilayah tersendiri. Supaya jangan masuk pada waktu maghrib. Duduk. Namanya tajkiyatun nafs. Ya? Namanya ya? Itu khusus untuk supaya jangan masuk iblis pada waktu maghrib. Ya, gini. Iblis kewalahan di sini. Tapi kalau kotor, iblis langsung bisa masuk. Mencari mangsa sehingga sholat maghrib terabaikan. Begitu pula hati kotor, iblis sangat mudah menggoda sehingga tak betah di rumah. Ia lebih senang keluar rumah menemani iblis. Jadi kalau pas maghrib dia hobinya keluar rumah, hatinya kotor. Ya, hobinya keluar tuh pas maghrib. Apa kata orang tua dulu kalau maghrib? Masuk rumah. Kalau keluar rumah dia sudah berhati iblis, ngawanin iblis. Kira-kira gitu deh. Ya, letaknya waktunya kapan? Maghrib. Ya, keluar dari rumah Allah. Ya, itu sebabnya orang yang dulu menasihati pas waktu maghrib sebaiknya jangan keluar rumah.
dan terbaik adalah di masjid, di rumah Allah, untuk menunaikan sholat maghrib. Maghrib, ingat ikhwan, efek melalaikan sholat maghrib, baik itu menggeser waktunya. Naudzubillah kalau tidak sholat maghrib sangat beresiko, berbahaya dalam kehidupan. Bukan nanti kehidupan kita. Kaitannya pada kalbu, ya, hati manusia. Itu rumah Allah yang ada di badan manusia, sama dengan masjid yang ada di makro. Makanya dalam waktu ini jangan berkeliaran. Pas kita naik motor, bapak langsung masuk, kan waktunya ada nih, mau maghrib, ke dalam masjid. Kalau ada kolega masuk ke rumah, tuh, kalau enggak bapak kerasukan sadar. Ya, kerasukan sadar. Makanya perempuan yang kotornya penuh tidak ada blok pada maghrib. Di luar, perempuan penuh anak gadis langsung kerasukan. Kurung orang lama itu pas waktu maghrib dalam rumah. Karena bahaya. Di situ iblis berkeliaran. Tidak bisa masuk ke rumah Allah. Sangat berat. Logikanya gitu ya, supaya gampang memahaminya. Ya. Begitu hebatnya maghrib. Ada resiko. Ya. Efeknya melalaikan di waktu ini sangat berbahaya. Terkait kalbu yang ada di badan manusia sama dengan masjid. Makanya dalam waktu ini jangan berkeliaran, diam di rumah. Ruh menetap agak lama di waktu maghrib itu di kalbu manusia. Belum berangkat tuh, belum. Karena dia senang. Ya. Itulah maghrib. Dan orang yang sudah kena tergeser tidak sholat maghrib, maksiatnya kuat, Pak. Sulit diperbaiki biasanya. Karena udah bercokol pada kalbu. Kalau di Andung namanya talqin mandi tobat. Ya. Hati-hati Pak, maghrib. 5, sholat isya. Mulai lepas, bergeser waktu, ruh beranjak, mi'raj, naik ke atas. Sholat isya. Naik ke atas tubuh. Kan kalau naik disebut mi'raj, merayap ke atas. Ya. Di waktu sholat isya, roh berada di kepala. Batok kepala ke otak. Isya. Nah pada saat itu daya pikir ingatan manusia menjadi kuat. Di sini kesempatan iblis membiuskan kepada nafsu agar menunda-nunda karena waktu sholat isya panjang. Jadi godaan iblis pada isya adalah waktu panjang. Waktu panjang. Geseran waktunya, waktu panjang. Jangan bohong, semua orang seulama pun pasti kena itu. Iya kan? Waktu panjang, waktu panjang. Kata udah iblis. Iya kan? Bagi yang terpujuk, iblis berleha-leha santai, kita terus nongkrong di kafe. Masih panjang lah. Talongsong, asik ngobrol, teman, TV, atau dulu TV ya. Akhirnya ngantuk tertidur. Bagi yang ingat Allah, sholat isya dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Karena yang terbaik pada waktu isya, setelah sholat isya, sebaiknya baca Quran. Karena ada kecerdasan, bertolebul ilmi. Ya, Pak? Antum datang kemari, bertolebul ilmi, tapi antum belum sholat isya, blank antum. Secara adab nggak boleh. Secara torekot, antum harus keluar sholat isya dulu. Paham? Jadi tolong pahami, kalau masuk bertolebul ilmi, untuk mencerdaskan otak, antum harus memenuhi syarat. Sholat isya tepat waktu. Sepakat ya? Ya? Karena perjalanan ruh di sana. Ya. Perjalanan puncak terakhir ya, di otak. Ya. Di sini kesempatan untuk menunda waktu disiplin pada isya biasanya.
sangat kuat. Hati-hati, beresin isanya. Kalau ingin istiqomah. Bagi yang terbujuk rayuan iblis, ya santai. Bagi yang ingat dengan Allah, dapat sholat isya tepat waktu. Sebaiknya baca Quran, menghafal, bertolibul ilmi. Hati-hati efek yang melalaikan sholat isya. Maksiat nempel di kepala. Akibatnya, sholat sering ingat maksiat. Fokusnya. Pas sholat kok ingat maksiat. Itu akibat kita meremehkan sholat isya. Sulit khusyuk, sulit fokus. Nah, udah ya. 5 titik ruh berjalan ini sering mengganggu kita kalau kita ternyata persoalannya satu. Kita tidak sempurna dalam sholat. Pengen khusyuk gampang. Ya tepat waktu di titik waktu ruh berada di kepala. Fokus. Setuju gak nih? Dalil mana yang bisa membatalkan kajian ini? Ayo nanya. Dalil mana? Antum paham ya? Paham kan? Kalau nggak ngamalin goblok juga ya antum ya. Nah, langsung aja dong sebut gitu ya. Nah, betul kan? Ya udah kuncinya tepat waktu itu yang susah. Betul kan? Semua udah beres itu. Kesehatan beres. Apalagi? Antum nggak bisa impoten loh. Tapi ya istiqomah. Kalau sekali dilakukan mengikut tepat waktu besok kan nggak ngaco juga kan? Iya kan? Berulang-ulang kan? Berarti sholat itu untuk siapa? Penggugur kewajiban. Kecil bener loh mama antum kalau begitu. Iya kan? Udah besok tuh kalau antum kan udah ajarin nih cara sholat tadi. Nggak perlu belajar sholat khusyuk, itu aja beresin. Tepat waktu, beresin secara runut apa sholat secara rasul. Insya Allah antum kerasa itu merayapnya ruh. Jalan-jalan itu. Pada titik-titik azan di titik 5 waktu. Terasa itu. Dan terasa membersihkannya. Nggak percaya. Bisa nggak 40 hari ini tepat waktu nggak bergeser? Nah, jangan bilangin bisa doang. Nah, cikku itu. Waktu itu bisa digeser dalam konsep luar loh. Berat loh. Makanya ya Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong ke Allah, saya bisa sholat tepat waktu. Efek tepat waktu itu terhadap lahir, batin, rezeki, disiplin. Luar biasa loh. Waktu itu agen Allah loh. Setuju gak tuh? Banyak orang gak ngaji wakat. Padahal efeknya sangat kuat pada sholat. Itu jalan powernya ruh. Pas di situ kita gak sholat. Kalang kabut ruh, gak ada bensin. Bahasa mudanya gitu. Duduk gak? Itu persoalannya. Ya ini benar ini yang lu sampaikan. Ya, udah. Nah, jadi jangan salah kalau sholatnya tambah, misal tapi digeser waktu, bensinnya res. Gitu aja lah. Tersendat. Iya kalau ada masalah di situ ya jangan. Titik fokusnya udah tahu. Sulbi, kemaluan, perut, ulu hati, kepala. Hati-hati di sini. Di mana letaknya? Maghrib. Betul kan? Hati-hati di sini. Letaknya subuh. 2 titik itu pergantian waktunya. Luar biasa, Pak. Nah, itu hebatnya sholat. Berani ninggalin. Berani main-main. Berani remehin. Yang ngaji sini. Kita zikir untuk sholat. Zikir sih bodoh teng. Mau adabnya ini jangan geser syariat. Mau naksabani, hantu belau, gini, sesi jenar silakan. Jangan geser syariat. Itu untuk sholat. Betul kan? Dengerin kaji untuk sholat. Bisa nggak sholatnya? Dengerin kaji orang jadi ego. Kan kacau, Pak. Nggak bisa begitu. Ya jelas kan? Gamblang-gamblang aja ngaji dandang ya. Nggak perlu tinggi-tinggi deh. Beresin sholatnya dulu. Nanti tinggi sendiri itu. Iya kan? Nah. Jadi udah tahu prioritas kita apa? Wajib hukumnya kita membereskan sholat tiap hari. Wajib. Dari nggak ngerti. Dari nggak tepat waktu. Ya.
Dari kita sholatnya sembarangan, postur udah tahu. Semua udah menjabarkan. Dari setar kita udah tahu. Gimana wudhu kita. Tolong serius. Itu hidup. Inti hidup itu. Bukan tiang sholat, bukan tiang agama. Tiang hidup. Setuju nggak kan sholat itu tiangnya hidup, Pak? Kita diberitakan untuk itu. Ya iya. Nyinyian doang mah. Indah ya terpaksa nyinyi dari masih main-main juga di sholat kacau ini. Iya kan? Jadi udah jelas Isya 35 titik itu udah jelas, nggak perlu jabarkan. Ya. Setelah beberapa saat sholat Isya, kemudian waktunya apa Pak? Tidur. Tidur malam kan? Roh kita kemana? Mi'raj keluar badan kasar sebagian. Duduk. Kalau seluruhnya mati antum. Sebagian yang tinggal yang tidak pergi adanya yang terletak pada nadi. Maka duk. Nah, tuh. Ruh apa itu? Numbas ya. Pak, lanjutkan nih. Kan tidur nih. Sudah Isya tidur. Ya, yang begadang gimana dong, keren. Ruhnya nggak pergi ke Allah gitu kan. Maka nggak normal itu. Ruhnya nggak lapor. Gitulah bahasanya ya. Ya gitulah. Harus ada tidur. Kira-kira paham nih kajiannya? Kan manusiawi ini tidur. Tidur kan ada hikmahnya, ada makrifatnya. Supaya ruh yang pergi disuruh keluar, lapar ke gue. Duduk gak tuh? Efeknya ada gak? Ya ada. Setelah balik merayap lagi, hidup lagi. Gitu kan? Hidup. Jadi orang yang gak sholat gimana Pak? Tersendat gak? Ayo, tersendat gak? Ya tersendat. Jadi sholat untuk siapa? Kita lanjutkan dulu ini. Setelah beberapa saat sholat Isya dan kita tidur malam kembali, roh kita naik. Mi'raj keluar badan kasar. Keluar badan entah mana. Gitu aja dulu ya. Karena ini rahasia Allah. Bahasa Qur'annya menyebutnya digenggam oleh Allah di waktu tidurnya. Itu ada di Qur'an. Gak perlu dibaca lah. Nanti tahu. Itu Qur'an. Ku genggam ruhnya di waktu tidurnya. Ya. Tapi kan masih berdenyut, berarti ada yang nongkrong ruh tuh. Pecah ruh tuh. Tak. Ya. Maka dong mesti jabarkan perkara ruh. Ya. Dibolehkan nggak mengkaji ruh? Sedikit. Bukan arti nggak boleh. Pengertian sedikit itu bukan arti nggak boleh. Hanya sedikit. Yang sedikit itu bermakna. Ya. Lanjut nggak nih? Bayar dong. Mahal nih. Bayar nih. Gitu. Ya, lanjut dulu ya. Itulah rahasia Allah keluarnya. Nggak dong bahas dulu kemananya ya. Nanti ada satu session. Ya. Tapi perlu dipahami oleh Ikhwan, tidak seluruh yang keluar. Maka dong pernah ada yang nanya. Ruh itu di mana letaknya? Nggak di dalam, nggak di luar. Bingung nggak? Tahun berapa itu? 30 tahun yang dulu ya? Pokoknya ada. Indah di dalam, indah di luar. Itu bahasa lamo. Anda juga tetangkok loh. Dikaji aja logika. Nah, pusing-pusing lahut gitu. Di bumi juga. Nah, kan gitu. Ya. Betul kan? Nah, untuk memahami konsep tidur ini, ruh ini, selanjutnya mesti gimana? Nah, kita tutup session ini.